Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izinnya lah kelompok kami bisa menyelesaikan tugas ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Adapun judul dari tugas kami yaitu gambaran ringkas tentang kewirausahaan. Saya selaku moderator akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Lydia, as moderator dan juga kalau anggota kelompok. Kemudian ada ketua kelompok saya yaitu Nurjian and Said, lalu ada Natania Anggraini, Ariska Rahmatinisa, dan Wahida. Oke, langsung saja teman saya Nurjian and Said akan melanjutkan untuk penjelasan dari materi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan definisi kewirausahaan. Kewirausahaan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan, dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai risiko yang mungkin dihadapinya. Dalam konteks bisnis, menurut Thomas W. Zimmer, kewirausahaan adalah hasil dari suatu disiplin serta proses sistematis penerapan kreativitas dan inovasi dalam memenuhi kebutuhan dan peluang di pasar. Definisi lain dari kewirausahaan adalah urusan pengalaman langsung di lapangan. Kewirausahaan merupakan bakat bawaan sejak lahir atau entrepreneurship or born not made. Ada juga definisi lain yaitu kewirausahaan merupakan disiplin ilmu yang dapat dipelajari dan diajarkan serta independen. Atau kewirausahaan tidak hanya bakat bawaan sejak lahir, akan tetapi dapat dipelajari dan diajarkan. Atau entrepreneurship are not only born but also made. Dan seseorang yang memiliki bakat kewirausahaan dapat mengembangkan bakatnya melalui pendidikan. Mereka yang menjadi wirausaha adalah orang-orang yang mengenal potensi dan belajar mengembangkan untuk menangkap peluang serta mengorganisasi usaha dalam mewujudkan cita-citanya. Cukup sekian penjelasan saya tentang definisi kewirausahaan, dan kemudian dilanjutkan oleh teman saya yaitu Natania Anggraini. Terima kasih. Sejarah perkembangan kewirausahaan. Dilihat dari perkembangannya, sejak awal abad ke-20 kewirausahaan sudah diperkenalkan di beberapa negara Eropa. Di Belanda dikenal sebagai Ondernemer dan di Jerman dikenal sebagai Unternehmer. Pada tahun 1950-an, pendidikan kewirausahaan mulai dirintis di beberapa negara Eropa, Amerika, dan Kanada. Bahkan sejak tahun 1970-an, banyak universitas yang mengajarkan kewirausahaan, manajemen usaha kecil, atau manajemen usaha baru. Pada tahun 1980-an, hampir 500 sekolah di Amerika Serikat yang sudah memberikan pendidikan kewirausahaan. Sementara di Indonesia, pendidikan kewirausahaan masih terbatas pada beberapa sekolah atau perguruan tinggi tertentu. Seiring dengan tuntutan perubahan yang cepat pada paradigma pertumbuhan yang wajar dan perubahan ke arah globalisasi yang menuntut adanya keunggulan, pemerataan, dan persaingan, maka paradigma pendidikan pun berubah. Menurut Soeharto Prawirokusumo, pendidikan kewirausahaan harus diajarkan sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri yang independen. Alasannya, 1. Kewirausahaan berisi bidang pengetahuan yang utuh dan nyata, yang mana terdapat teori, konsep, dan metode ilmiah yang lengkap. 2. Kewirausahaan memiliki 2 konsep, yaitu posisi permulaan dan didikan manajemen umum yang memisahkan antara manajemen dan kepemilikan usaha.
Ketiga, kewirausahaan merupakan disiplin ilmu yang memiliki objek tersendiri, yaitu kemampuan menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Keempat, kewirausahaan merupakan alat yang menciptakan pemerataan usaha dan pendapatan atau kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur. Selanjutnya, objek studi kewirausahaan. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, bahwa kewirausahaan mempelajari tentang nilai, kemampuan, dan perilaku seseorang dalam berkreasi dan berinovasi. Karena itu, objek studi kewirausahaan adalah nilai-nilai dan kemampuan seseorang yang diwujudkan dalam bentuk perilaku. Menurut Soparman, kemampuan yang dimaksud adalah yang pertama, kemampuan motivasi diri, kemampuan berinisiatif, kemampuan berinovasi, dan lain-lain. Selanjutnya ada kewirausahaan dilihat dari berbagai sudut pandang dan konteks. Ahli ekonomi, wirausaha adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengombinasikan faktor-faktor produksi seperti SDA, tenaga kerja, modal, dan keahlian untuk tujuan memproduksi barang dan jasa. Dan juga ada ahli manajemen. Ahli manajemen wirausaha adalah seseorang yang memiliki kemampuan dalam menggunakan dan mengombinasikan sumber daya seperti keuangan, material, tenaga kerja, keterampilan untuk menghasilkan produk, proses produksi, bisnis, dan organisasi baru. Selanjutnya di sini ada perilaku bisnis wirausaha adalah orang yang menciptakan suatu bisnis baru dalam menghadapi risiko. Dan ada psikologi wirausaha adalah orang yang memiliki dorongan kekuatan dari dalam dirinya untuk memperoleh suatu tujuan. Dan pemodal wirausaha adalah orang yang menciptakan kesejahteraan untuk orang lain, menemukan cara-cara baru untuk menggunakan sumber daya, dan mengurangi pemborosan dan membuka lapangan kerja yang disenangi masyarakat. Oke, selanjutnya hakikat kewirausahaan. Meskipun banyak terminologi yang diberikan oleh para ahli yang berbeda satu dengan yang lainnya, namun pada umumnya kewirausahaan memiliki hakikat yang hampir sama, yakni merujuk pada sifat, watak, dan ciri-ciri yang melekat pada seseorang yang mempunyai kemauan keras untuk mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia usaha yang nyata dan dapat mengembangkan dengan tangguh. Menurut Peter F. Drucker, kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Dan Thomas Wezimerer, yaitu kewirausahaan adalah penerapan kreativitas dan inovatif untuk memecahkan masalah dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan atau usaha. Selanjutnya, keuntungan berwirausaha. Yang pertama, mendapat peluang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua, terbuka peluang untuk mendemonstrasikan potensi diri secara penuh bagi dirinya sendiri. Yang ketiga, terbuka peluang untuk memperoleh manfaat dan keuntungan secara maksimal. Yang keempat, terbuka peluang untuk membantu masyarakat dengan usaha-usaha yang konkret. Yang kelima, terbuka peluang untuk menjadi bos minimalnya. Kemudian kelemahan berwirausaha. Yang pertama, memperoleh pendapat yang tidak pasti dan memikul berbagai risiko. Kemudian yang kedua, harus bekerja keras dan dengan jam kerja yang mungkin lebih panjang. Yang ketiga, kualitas hidupnya mungkin masih rendah sampai usahanya berhasil. Yang keempat, memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Itu tadi penjelasan dari teman-teman saya mengenai gambaran ringkas tentang kewirausahaan. Saya selaku moderator dan selaku anggota kelompok memohon maaf apabila masih ada kekurangan dari penjelasan kami maupun dari PowerPoint kami. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.